Jadi aku untuk jadi host di sini ini pertama kali sih. Pertama kali dan kebetulan host host yang nemenin aku juga enak. Kak Zira mungkin boleh dijelasin kegiatan hari ini menjadi host juga di Iya. Ustadz itu seperti apa? Hai, assalamualaikum. Aku Nazira Salva. Jadi hari ini itu tadi aku dipercaya untuk menjadi host di acaranya Ustadz Hanan Ataki. Masya Allah, tabarakallah, itu pengalaman baru buat aku. Seneng banget sih karena ketemu banyak orang. Terus ketemu banyak orang yang masih sama-sama hijrah ya bareng sama aku. Terus dipercaya untuk menjadi host itu termasuk hal yang di luar dugaan aku ya, karena kan biasanya aku tuh datang sebagai peserta terus tiba-tiba dikabarin sama pihak dari Ayah Amanah untuk jadi host nemenin Ustadz Hanan di hari ini. Dan kebetulan banget kayak hari ini tuh lagi hari libur aku juga, jadi ya udah aku ngeiyain dan bahagia banget hari ini bisa ikut bareng acara Ayah Amanah. Berarti bisa dikatakan ini first time jadi host atau tidak? Jadi aku untuk jadi host di sini ini pertama kali sih. Pertama kali dan kebetulan host yang nemenin aku juga enak, diajak ngobrolnya, diajak tektokannya tuh asik. Jadi Masya Allah tabarakallah deh, pengalaman baru dan Masya Allah langsung jadi host di acaranya Ustadz Hanan Ataki yang luar biasa sekali dan pesertanya juga sampai 2.500 orang. Masya Allah tabarakallah, kayak aku nge-host di depan banyak orang itu termasuk eh, kayak pencapaian yang baik gitu untuk aku. Tadi beberapa Grogi pasti sih ya, pas aku masuk ke panggung ternyata banyak sekali, kayak tidak sesuai dengan yang aku bayangkan dan sampai ada di tribun atas juga penuh. Aku kayak grogi, untungnya aku dapat temen hostnya tuh asik, jadi akunya juga ikut ke bawah asik dan lebih fokus ke yang depan aja kayak gitu. Dan oh ternyata nge-host nggak seberat itu ya kalau ada temen yang asik di samping kayak gitu, dan diajarin juga beberapa kali kayak bagaimana dikasih ruang gitu, Zira nanti Zira abis ini begini gini gini ya gitu. Jadi Kak Buni makasih banget udah bantuin aku di depan tadi. tadi sempat ada yang Enggak, Zira ini. enggak sih, kalau untuk jadi host ini aku hanya fokus jadi pemimpin, bukan pemimpin acara ya, ngemandu acara agar acara dari mulai pembukaan sampai penutup itu terjalan dengan sesuai gitu, sesuai waktunya. Oh, untuk ikut kajian Ustadz Hanan itu aku beberapa kali ya. Waktu itu pertama kali di Depok, terus kedua di sini, dan itu membuat aku seneng ya, kayak kajiannya bagus, hal-hal yang diangkat di kajian ini juga relate ke kehidupan sehari-hari. Jadi aku untuk ikut acara sharing time-nya Ustadz Hanan Atak ini baru 2 kali dan ini yang ketiga kali langsung jadi host. Zira pengen informasinya Iya, pertanyaannya seperti apa sih? betul-betul. Jadi emang kajian Ustadz Hanan ini memang sebenarnya fokusnya tuh kepada menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau masalah jodoh itu cuman kita tuh dikasih semangat untuk kayak nggak sedih gitu kalau jadi jomblo. Kayak kita punya harapan, punya punya value diri kita sendiri, dan kayak apapun yang terjadi kapanpun jodoh tuh pasti akan hadir gitu. Yang penting kita berusaha kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang dapat jodoh di acara ini, masya Allah tabarakallah juga gitu. Tapi bukan berarti kayak ikut kajian mengharapkan jodoh gitu, enggak sama sekali. Kayak ikut kajian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan memang kebanyakan alhamdulillahnya dari mereka banyak yang dapat jodoh gitu. Perlu untuk berkegiatan. Aku sebenarnya lebih suka di rumah ya, karena aku anak rumahan dan aku termasuk anak introvert juga. Kalau untuk lagi capek atau kayak lagi nggak mau kemana-mana sih, aku lebih memilih untuk di rumah aja gitu. Tapi kalau misalkan ada kerjaan atau misalkan ada kebutuhan lain, aku pasti keluar kayak gitu sih, ketemu sama teman-teman. Dan tapi prefer kalau misalkan ada waktu sendiri, aku memilih untuk sendiri. Seperti itu. Jadi kan film
Jadi alhamdulillah novel aku yang 172 Days itu kan udah dijadiin film dan kemarin tanggal 16 udah gala premier dan alhamdulillah bakalan tayang nanti tanggal 23 November ini. Perasaan aku unik ya. Kayak ya alhamdulillah gitu tiba-tiba dari selembar buku menjadi sebuah film kayak gitu itu hal yang bikin aku bersyukur sih. Semoga kalian nanti bisa nonton ya nonton filmnya, nonton 172 Days tanggal 23 November di bioskop. Sebelumnya kalau Pranita Itu PH yang meminta. Jadi aku kan hanya menerbit novel. Terus pas di tahun pertama penerbitan ternyata banyak PH yang tertarik untuk dijadikan film. Jadi waktu itu aku ada beberapa PH yang masuk tapi alhamdulillah jodohnya sama Star Vision. Kenapa aku nerima film ini di filmin? Karena mungkin aku niat pertama bikin novel itu biar nama almarhum Amar tuh gak mati ya. Maksudnya tetap hidup di karya aku gitu. Dan kalau aku pikir lagi, nggak semua orang bisa baca buku gitu, nggak semua orang suka baca buku, tapi hampir semua orang suka menonton film. Jadi ketika ada jalan untuk dijadikan film ya kenapa nggak diambil gitu selagi niat yang aku kembangkan di film ini baik gitu. udah tahu Udah, September. udah kemarin karena aku ikut gala premier jadi aku udah nonton filmnya. Lewat sini bisa nih. Apa? Pastinya ingat. Ya pasti ya flashback inget keseharian kita dulu itu pasti rasa unik. Aku juga bingung untuk cara ngedeskripsiinnya gimana perasaanku. Cuman yang aku bisa jabarin aku makin kangen sama beliau dan jadi makin berusaha menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemarin sosmed seperti apa? Alhamdulillah ya waktu gala premier kemarin respon overall baik dan mereka menyuruh menonton dan mudah-mudahan nanti juga setelah tayang bisa banyak yang nonton dan yang nonton tuh bisa mendapatkan apapun gitu dari hal kebaikan yang ada di film ini gitu. Tapi saran aku tolong nonton film ini dengan hati yang bersih, hati yang terbuka, kepala yang terbuka biar cerita yang tangkep pun punya makna gitu. Karena kisah ini tuh the real story dan niat aku juga hanya untuk melepaskan rindu juga gitu. Nggak ada unsur dakwah di film ini, hanya kisah cinta yang berbalut religi. Jadi semoga kalian bisa menikmatinya dengan perasaan cinta juga. Yang di sosmed sudah apa dia? Yang di sosmed Apa yang tidak respon sosmed banyak sih. Kalau itu bahkan di beberapa video di aplikasi TikTok itu sampai ada di negara lain gitu FYP tentang video trailer film aku. negara lain? Iya. Itu berapa negara? Malaysia terus ada beberapa lah di TikTok cuman aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Tapi rencananya akan ditayangkan di Indonesia aja atau Kalau itu belum tahu karena itu pasti pihak produksinya ya yang bisa nentuin gitu. tidak? Kalau untuk film sendiri mungkin sempat penyaringannya seperti apa sih? Mungkin kan pasti produser nanya tuh, maksudnya ini ada harus diambil semua atau emang ada beberapa yang mau diambil atau kamu menerima semuanya? Film itu kan dari novel itu dibuat ini dulu ya skenario ya. Nah dari skenario itu ada beberapa yang dikurangin dan ada yang sedikit berbeda dari novel karena memang basic gak bisa sama 100% ya kayak gitu. Jadi prosesnya ya penyaringannya banyak sih karena kan dari bulan November kemarin gitu kita baru selesai di awal tahun ini menyelesaikan skenario baru kita mencari pemeran dan yang lain-lain. Kalau untuk pemain aku ngasih pilihan. Cuman aku selalu percaya karakter dan naskah itu mereka berjodoh ya. Jadi aku cuman kayak mau pemain ini tapi kan ternyata banyak yang nggak bisa dan banyak yang bertabrakan schedule-nya gitu dan kayak tiba-tiba
naskahnya terpilih gitu, saling memilih aktornya gitu. Jadi menurut aku apapun pilihan aku, akhirnya mereka saling memilih karena setiap karya punya jiwanya masing-masing menurutku. Biasanya gitu. Aku enggak ya, karena kan aku ngasih tahu proses hijrah aku. Jadi bakal ada sesi di mana proses itu syutingnya lepas hijab gitu. Jadi aku proper milih artisnya yang tidak berhijab. Pemilihan. Enggak sih, aku apa namanya, kayak full aja, kita kerjasama dengan baik dengan Star Vision. Jadi apa namanya, apapun pilihan Star Vision aku juga setuju, dan begitu sebaliknya. Seperti itu terakhir. Harapan aku untuk film, semoga film 172 Days ini disayangi banyak orang, dicintai banyak orang, bukan hanya karena akunya tapi karena memang kisahnya yang luar biasa dari 172 Days ini. Semoga bisa, walaupun gak banyak, ada sedikit pembelajaran yang bisa dipetik dari film 172 Days kayak gitu. Dan untuk kajian Ayah Amanah, aku senang banget bisa hadir di sini menjadi bagian dari keluarga Ayah Amanah. Semoga kalian di sana juga, di luar sana, yang sedang mencari jati diri, sedang rumit dengan masalah hidup yang sangat duniawi ini, bisa healing dengan hati terbuka ke sini gitu. Semoga kajian Ayah Amanah bisa ada di kota-kota kalian, dan ketika ada di kota kalian, semoga kalian menjadi salah satunya yang ikut dalam acara tersebut.